Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah kembali ke hadapan Anda malam hari ini dalam Talk Tuai News. Dan pemirsa, sebelum nantinya kita akan memperbincangkan terkait dengan topik kita pada malam hari ini di Talk Tuai News, seperti biasa terlebih dahulu kami akan memberikan informasi terbaru kepada Anda terkait dengan apa yang terjadi sepanjang hari ini. Informasi pertama kami hadirkan ke hadapan Anda terkait dengan demo harga sawit, yaitu adalah puluhan mahasiswa dan juga petani sawit di Mamuju, Sulawesi Barat yang melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan turunnya harga sawit. Mahasiswa ini menyayangkan anjloknya harga sawit yang tentu saja merugikan para petani. Kasih jalan, kasih jalan. Aksi saling dorong ini tak terhindarkan saat ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa terkait dengan anjloknya harga sawit di Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan Satpol PP pun disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia ini kecewa atas harga sawit yang sangat rendah. Menurut pengunjuk rasa, penghitungan koefisien indeks harga kontan mestinya dapat dinaikkan hingga 80%. Namun sejumlah perusahaan menolak kenaikan tersebut dan justru merugikan para petani. Akibatnya kisaran harga sawit di Mamuju saat ini hanya Rp1.121 saja per kilogramnya, dan harga tersebut merupakan harga kelapa yang paling rendah di wilayah Indonesia. Berapa biaya angkut ke pelabuhan? Selanjutnya pemirsa, ratusan perawat dan bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar aksi mogok kerja selama 2 jam. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas peralatan medis yang minim dan kondisi infrastruktur rumah sakit yang tidak optimal. Para perawat mengeluh mereka seringkali menjadi sasaran kemarahan keluarga pasien yang tidak puas dengan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Poso ini. Akibat aksi ini, pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Poso sempat terganggu. Loket-loket pelayanan di lantai 1 yang melayani rawat jalan untuk pasien pun terhenti. Namun setelah melakukan aksinya, para perawat dan bidan ini pun kembali bertugas. Ayo, ini mahasiswa Bapak. Ya pemirsa, perseteruan antara Fahri Hamzah dengan para petinggi dari Partai Keadilan Sejahtera memasuki babak baru. Fahri Hamzah kembali melaporkan 3 petinggi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melaporkan 3 politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syuro yang juga anggota Komisi 1 DPR, Presiden PKS yang juga anggota Komisi 10 Sohibul Iman, serta Surahman Hidayat, Ketua Dewan Syariah PKS sekaligus anggota Komisi 10 DPR. Menurutnya, ketiga kader PKS itu telah melakukan 2 tindakan yang tidak hanya melanggar kode etik, namun juga terindikasi pidana. Nah, kami sudah meminta konfirmasi, nanti ada di alat bukti, minta konfirmasi ke Direktorat AHU dan Kementerian Hukum dan HAM memang sampai selesai persidangan dan pemecatan saya tidak ada dasar legal sama sekali. Dalam laporannya, Fahri menyertakan 11 lembar berkas pengaduan yang disertai lampiran bukti dari website resmi PKS terkait pemecatannya. Ia berharap MKD dapat menjatuhkan sanksi tegas bagi ketiga elit PKS itu. Bahkan Fahri berpendapat laporannya cukup kuat untuk MKD memberhentikan ketiga teradu sebagai anggota DPR. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Boy Wolskin, MNC Media memberitakan. Pemirsa, Jampitsus Kejaksaan Agung hari ini kembali melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Alex Nurdin diperiksa terkait dengan kasus dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi pada tahun 2013 lalu. Langsung memasuki gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin tak memberikan satu pernyataan pun kepada awak media yang telah menunggunya sedari pagi. Pada pemeriksaan hari ini, Alex Nurdin tampak ditemani kuasa hukumnya Susilo Ariwibowo yang datang lebih awal.
Berbeda dengan Jaksa Agung, Susilo mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya pada hari ini adalah untuk yang kedua kalinya. Meskipun begitu, Susilo tidak dapat menjelaskan apa yang telah ditanyakan kepada kliennya pada pemeriksaan pertama pada awal pekan ini. Kita belum tahu persis apa yang ditanya, jadi yang jelas beliau sudah melakukan sesuai dengan ketentuannya. Ketentuannya apa Pak? Ketentuannya apa? Ya, peraturan mengenai badan bansos. Indikasi Pak katanya ada penyimpangan dana. Katanya penyidik, saya belum tahu. Pak, selain Pak, Kalau misalnya sesuai dengan ketentuan, kenapa beliau harus dipanggil lagi Pak hari ini? Kalau sudah sesuai dengan ketentuan, kenapa harus dipanggil lagi hari ini? Apakah banyak yang kurang apa saja? Pertanyaan-pertanyaan kan biasa, Pak. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh penyidik. Dalam pemeriksaan hari ini, Susilo mengatakan kliennya akan mengungkap apa yang dia ketahui terkait persoalan hibah dan dana bansos 2013 ini. Susilo juga mengatakan, selain kliennya, pihak kejaksaan juga telah memeriksa sejumlah orang lainnya dalam tahap penyidikan ini. Faris Al-Hasani, Tommy Hadi Kusuma, MNC Media, Jakarta. Ya, pemirsa, pasca penutupan tempat hiburan malam yang terjadi di kawasan Desa Dadap, Tangerang, Banten, warga Dadap yang berada di sekitar tempat hiburan malam tersebut menolak atau bersiap untuk meninggalkan rumah mereka. Pasalnya pemerintah Tangerang saat ini akan segera menggusur pemukiman tersebut pasca dikeluarkannya surat peringatan. Dan langsung saja pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui seperti apa saat ini situasi di Dadap, Tangerang, Banten. Sudah ada rekan Tito Bosnia di sana yang akan melaporkannya untuk Anda. Tito Bosnia. Ya, baik Rizka, situasi malam hari di kawasan Kampung Dadap masih terus warga melakukan aktivitas seperti biasanya pasca 2 hari SP1 diterbitkan. Warga masih terus melakukan kegiatan yang mana tempat area di kawasan ini memang terkenal dengan tempat hiburan dan lokalisasinya yang mana saat ini sudah ditutup dan hingga saat ini warga masih terus bertahan di rumahnya masing-masing dan saat ini saya sedang berada bersama maksud kami dengan salah seorang warga dan Ibu RW dari kawasan Kampung Dadap ini dengan Ibu Dahlia. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Iya Ibu, kan masih bertahan gitu kenapa Bu? Padahal kan diterbitkan SP1. Jelas kami akan tetap bertahan di Kampung Baru Dadap ini karena kami sebagai warga Indonesia kami berhak tinggal di negara Indonesia ini. Ya, kan apakah akan dilakukan seperti jalur hukum atau seperti apa gitu oleh warga di kawasan ini? Ya insya Allah dari perwakilan kami nanti akan diadakan jalur hukum. Ya. Kalau misalnya dari Pemkab sendiri kan sudah mengatakan bahwa ini daerah milik pemerintah Bu. Kenapa masih tetap ini mengatakan bahwa ini milik warga setempat? Oh jelas Pak, karena kami di sini sudah 41 tahun. Kalau seandainya memang milik pemerintah, untuk apa undang-undang agraria itu diadakan? Yang katanya di atas 21 tahun boleh memiliki tempat ini. Jadi salah satu caranya Ibu juga menempuh jalur hukum seperti itu Bu ya? Betul Pak. Dan terakhir ini Bu, harapannya seperti apa ke depannya? Apa yang akan dilakukan oleh warga setempat? Ya harapan kami sih kami tetap bertahan di tempat ini sampai kapanpun, sampai pemerintah menyadari keberadaan kami di sini sudah 41 tahun Pak. Mohon Pak, Bapak Bupati Jaki Iskandar, ingat Pak 70% kemenangan Bapak ada di Dadap Cengin, Kampung Baru ini Pak. Ya Ibu, semoga harapannya bisa terkabulkan Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya Ibu. Baik Rizka, dan juga dari lokalisasi bisa dilihat sudah ditutup 2 minggu sebelum SP1 diterbitkan yang mana mereka sudah pindah ke tempat yang lainnya ataupun pindah ke kampung halamannya masing-masing. 12 RT dan 3 RW di kawasan ini direncanakan akan digusur, yaitu sekitar 433 rumah dan sekitar 1.000 kakak dan 6.000 warga akan digusur atau direlokasi di area ini yang merupakan mayoritas dari warga sekitar yaitu adalah nelayan. Dan
hal tersebut, relokasi tersebut tujuannya dari pemerintah Kabupaten Tangerang akan dilakukan sebagai tempat-tempat wisata dan juga tempat wisata kuliner di kawasan ini. Untuk estimasi dari SP2 atau surat pemberitahuan kedua sendiri akan dilakukan pada 10 Mei, yaitu 2 minggu pasca SP1 diterbitkan dari 2 hari yang lalu. Demikian Rizka, kembali ke Anda di studio. Ya baik, Tito Bosnia pemirsa melaporkan langsung dari Desa Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Terima kasih Tito, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Talk to News masih akan kembali hadir ke hadapan Anda terkait dengan perbincangan kami seputar reklamasi. Apakah memang korban dari Raperda bodong Ahok sudah diketahui oleh pemirsa? Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan tema tersebut sesaat lagi, tetaplah bersama kami.